Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Marco telah menggunakan skill Aether miliknya, dia berniat membantai semua orang yang berada di wilayah Guilford. Akan tetapi aksinya itu berhasil digagalkan oleh Levi yang langsung menahan skill Marco dengan kekuatan Aether-nya dan berhasil memotong tangan Marco. Marco begitu terkejut karena Levi telah memotong tangannya. Karena itu juga ia mulai kehilangan keseimbangan dan mulai terjatuh. Levi yang melihat itu ia langsung mengangkat pedangnya. Ia juga mengatakan kepada Marco kalau dia jangan pernah berpikir kalau ini tidak adil atas apa yang akan dilakukan Levi kepadanya. Setelah mengatakan itu tanpa pikir panjang Levi langsung menancapkan pedangnya ke tubuh Marco. Akan tetapi meski Levi telah berhasil menancapkan pedangnya ke tubuh Marco namun secara mengejutkan rupanya Marco masih hidup. Di saat Levi akan menyerang Marco sekali lagi tiba-tiba saja ia merasakan guncangan yang begitu besar. Bahkan guncangan itu terasa di seluruh area tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba saja sesosok monster yang begitu besar muncul dari dalam tanah. Semua orang di sana begitu terkejut melihat seekor monster yang begitu besar tepat di depan mereka. Bahkan Levi juga begitu kaget melihat monster tersebut. Ia juga bertanya-tanya sebenarnya monster apakah itu. Karena dia baru pertama kali melihatnya. Guilford yang mendengar teriakan Levi sontak ia mulai membalikkan badannya. Dan betapa terkejutnya Guilford setelah melihat monster di depannya. Ia juga memberitahu kalau monster itu adalah sosok pemilik Gunung Black Sang Beruang Merah. Guilford juga bertanya-tanya mengapa Sang Beruang Merah keluar dari Gunung Batu. Akan tetapi tanpa Levi sadari seseorang telah melayangkan sebuah pukulan tepat mengenai tubuh Levi. Sontak Levi begitu terkejut setelah menyadarinya. Dan rupanya orang yang memukul Levi adalah Marco. Dan terlihat juga pukulannya begitu kuat sehingga Levi langsung terpental setelah terkena serangan dari Marco. Levi yang terlempar ke udara ia sangat keheranan mengapa Marco masih memiliki kekuatan sebesar itu. Karena sebelumnya Levi telah memotong satu tangan Marco dan telah menusuk dada Marco dengan pedang miliknya. Namun setelah Levi memperhatikan tangan kanan Marco, ia begitu terkejut karena tangan Marco telah berubah menjadi tangan kera batu. Sambil tersenyum terlihat Marco telah meminum habis sebuah eliksir. Ia juga menyebut Levi sebagai tentara rendahan yang telah berani melawannya. Setelah meminum habis ramuan itu Marco langsung membuang eliksirnya. Ia juga begitu marah karena sebelumnya Levi menyebutnya sampah. Lalu scene berpindah ke masa lalu Marco. Terlihat seseorang telah menyerang Marco yang langsung mengenai wajahnya. Dan rupanya orang yang melakukan itu adalah ayahnya yang bernama Tren. Dan terlihat juga Marco begitu kesakitan setelah wajahnya ditebas. Dengan nada yang sangat kesal Tren mengatakan, "Kau bahkan tidak bisa menangkis serangan itu. Jika ini medan pertempuran maka sudah dipastikan kau akan langsung meningsoy. Dasar sampah." Sontak saja Marco begitu marah setelah ayahnya mengatakan hal tersebut. Ia juga menyebut ayahnya orang gila. Ia juga bertanya apakah ayahnya ingin menghancurkan kepala putranya sendiri. Tren begitu kesal setelah putranya mengatakan hal tersebut. Ia juga meminta Marco untuk tidak merengek. Dan jika Marco masih bersikap cengeng seperti itu, Tren akan membiarkan Marco mati seperti sampah. Sontak saja Marco begitu marah setelah ayahnya sendiri mengatakan hal seperti itu kepadanya. Beberapa tahun kemudian terlihat Marco telah tumbuh dewasa, dan terdengar juga orang-orang menyebutnya sebagai bajingan sampah. Rupanya orang-orang itu sudah tahu kalau Marco adalah anak dari tentara bayaran yang bernama Tren. Mereka juga menganggap kalau Marco tidak akan bisa melakukan apapun meski dia telah bergabung dengan pasukan kesatria. Orang-orang itu juga melanjutkan, "Apa kau tahu alasan Viscount Bihar menerimanya? Bihar menerimanya karena ayahnya telah menjual sekutunya kepadanya. Aku yakin seorang putra hanya akan belajar hal-hal buruk dari ayahnya yang tidak bermutu," ucap mereka meledek Marco. Setelah mendengar ejekan itu Marco mulai menghentikan langkahnya dan langsung menatap tajam ke arah mereka semua. Beberapa waktu kemudian terlihat Marco telah berhadapan langsung dengan Viscount Bihar, dan rupanya Marco telah menghabisi semua pasukan yang merendahkannya. Viscount begitu geram melihat Marco yang telah menghabisi semua seniornya. Namun Marco hanya diam saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Para kesatria yang menahan Marco begitu marah karena Marco tidak menjawab pertanyaan dari Viscount. Mereka juga semakin mendorong senjata mereka yang membuat Marco semakin tertunduk. Mereka juga menyebut Marco sebagai sampah yang tidak berguna. Sontak saja Marco langsung membalas ucapan kedua kesatria itu. Ia memberitahu kalau sebutan sampah sangat cocok untuk mereka. Kedua tentara itu semakin marah setelah Marco mengatakan hal tersebut. Sambil tersenyum kecil Marco bertanya, "Apa yang telah dilakukan para kesatria dari keluarga bangsawanmu sampai sekarang?"
Bukankah mereka hanya mati di medan perang saat nama Viscount dipertaruhkan? Bagaimana orang sepertimu dapat menilaiku? Ucapnya sambil menyindir semua pasukan yang telah kalah setelah melawan Levi. Viscount begitu marah setelah Marco mengatakan itu. Karena ucapan Marco seperti mengisyaratkan kalau saja dia berada di medan perang itu maka situasinya akan berbeda. Dengan tegas Marco membenarkan semua perkataan Viscount. Ia juga menganggap kalau dia lebih berguna dari para kesatria Viscount. Ia juga memberitahu kalau dia sangat kuat. Bahkan Viscount bisa melihat bagaimana Marco dengan mudahnya dapat mengalahkan semua seniornya sendirian. Setelah mendengar itu Viscount mulai bertanya, apakah Marco melakukan semua ini untuk membuktikan kelayakannya? Ia juga menganggap Marco sebagai orang yang sangat bodoh dan sombong. Namun tak diduga rupanya Viscount sangat menyukai sifat Marco yang seperti itu. Ia juga memberitahu kedua pasukannya kalau mulai saat ini Marco adalah pemimpin semua kesatria Viscount. Marco dan kedua kesatria itu begitu terkejut setelah mendengar hal tersebut. Beberapa waktu kemudian, setelah memberikan gelar kepemimpinan kesatria, Viscount kemudian ingin memberitahu suatu hal kepada Marco. Rupanya Viscount memberitahu kalau awalnya posisi pemimpin kesatria akan diberikan kepada ayahnya Tren. Sontak Marco begitu kebingungan setelah Viscount mengatakan itu. Lantas ia mulai bertanya mengapa Viscount memberikan posisi itu kepada Marco. Dengan santai Viscount memberitahu kalau itu bukan satu-satunya alasan mengapa dia memberikan posisi itu kepada Marco. Ia juga bertanya kepada Marco apakah dia sudah mendengar kabar kalau ayahnya Tren telah mati. Sontak saja Marco begitu terkejut setelah tahu kalau ayahnya telah meninggal. Viscount juga melanjutkan kalau dia juga masih belum yakin dengan berita tersebut. Karena kabar itu mengatakan kalau seluruh tentara bayaran telah dibinasakan oleh satu orang. Dan orang itu adalah Levi sang Soul Harvest. Setelah mendengar itu Marco mulai tersenyum. Ia sangat senang karena Levi telah membantai semua tentara bayaran dan juga ayahnya. Ia juga sangat bersyukur karena ia telah mendapatkan banyak keuntungan karena hal tersebut. Viscount sangat heran melihat ekspresi Marco yang seperti itu. Karena pada umumnya jika seorang anak mendapat kabar buruk seperti itu sudah dipastikan anak itu akan sangat bersedih. Namun Viscount tidak melihat hal itu di wajah Marco meski dia sudah tahu kalau ayahnya telah meninggal. Marco yang mendengar itu ia mulai memberitahu Viscount. Kalau dulu ayahnya pernah berkata, jika seseorang tidak kuat maka orang itu akan mati seperti layaknya sampah, dan seperti yang dia katakan, dan kelihatannya dia mati karena dia hanya sampah, tidak ada waktu bagi saya untuk bersedih untuk sampah sepertinya, ucapnya sambil tersenyum licik. Viscount yang mendengar itu ia mulai tersenyum dan setuju dengan apa yang dikatakan Marco. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka berdua telah sampai di ujung bangunan. Viscount juga meminta Marco untuk melihat batu besar di depannya. Lalu Viscount memberitahu kalau batu besar itu adalah simbol monster yang keluar dari hutan Black. Ia juga melanjutkan kalau item yang didapatkan selama perburuan monster bisa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang cukup besar. Dan belakangan ini, ia telah mengeluarkan banyak biaya untuk peperangan, dan karena hal itu Viscount membutuhkan banyak sekali sumber penghasilan. Ia juga melanjutkan kalau di hutan Black ada beberapa orang yang berkemah di sana. Marco yang paham dengan maksud dari Viscount ia mulai bertanya, apakah Viscount memintanya untuk menghabisi semua orang itu? Dan inilah alasan Viscount mengutus beberapa tentara bayaran dan kesatria untuk menyerang wilayah Guilford. Viscount sangat senang karena Marco tahu apa yang dia mau. Dan karena itu juga Viscount memberi satu hadiah lagi untuk Marco. Melihat botol kecil itu Marco mulai bertanya, sebenarnya benda apa yang Viscount berikan kepadanya? Sambil tersenyum jahat Viscount memberitahu kalau itu bukanlah sesuatu yang spesial. Namun jika Marco berhadapan dengan seseorang yang sangat kuat maka ia akan tahu setelah meminum ramuan tersebut. Lalu scene berpindah kembali ke pertarungan Marco melawan Levi. Terlihat Marco langsung berlari ke arah Levi sambil memusatkan semua kekuatannya di tangan kanan. Tanpa pikir panjang Marco langsung mengayunkan tinjunya ke arah Levi. Dan dengan sigap Levi langsung menahan tinju Marco dengan pedang miliknya. Dan seketika sebuah gelombang kejut terpancar setelah kedua kekuatan itu bertabrakan. Sambil bersiap melancarkan serangannya lagi, Marco mulai bertanya kepada Levi, kemana perginya keberaniannya sebelumnya. Setelah mengatakan itu Marco langsung memberi beberapa rentetan serangan cepat ke arah Levi. Namun lagi-lagi Levi masih mampu menahan semua serangan Marco, dan tak lama Marco mulai bertanya apakah kali ini Levi mampu memotong tangannya sekali lagi. Setelah mengatakan itu Marco langsung memberikan satu pukulan keras ke arah Levi. Meski Levi mampu menahan pukulan itu, namun ia harus terdorong ke belakang karena pukulan itu begitu kuat. Dan terlihat juga Marco langsung melompat tinggi ke arah Levi sambil memusatkan semua kekuatannya di tangan kanannya.
Seketika aura yang begitu kuat terpancar di tangan Marco. Sambil tersenyum menyeringai Marco memberitahu kalau kali ini Levi akan bertemu dengan kematiannya, dan seketika sebuah ledakan pun terjadi yang membuat tanah di sekitarnya hancur setelah Marco menghantamkan tinjunya, dan secara mengejutkan rupanya seseorang berhasil menahan serangan kuat Marco dengan satu tangannya. Bahkan Marco begitu terkejut karena orang itu mampu menahan kekuatan miliknya, dan rupanya orang itu adalah Guilford. Guilford juga mengatakan kalau mereka sedang terburu-buru dan meminta maaf karena telah ikut campur dalam duel mereka berdua. Ucapnya sambil bersiap menyerang Marco. Setelahnya Guilford langsung melayangkan sebuah pukulan berat ke arah Marco yang membuatnya langsung terlempar setelah terkena pukulan Guilford. Levi sangat berterima kasih kepada Guilford yang telah datang untuk menyelamatkannya. Namun ia memberitahu Guilford kalau dia akan mengatasi Marco seorang diri. Guilford yang mendengar itu ia mulai mengatakan kalau semua itu tidak diperlukan. Levi begitu kebingungan dengan apa yang dikatakan Guilford. Namun tiba-tiba saja Guilford langsung memukul tubuh Levi begitu keras yang membuat Levi begitu terkejut. Sambil menatap monster di depannya Guilford meminta maaf kepada Levi. Karena situasinya saat ini sangat tidak menguntungkan bahkan bagi para pemburu monster yang berada di sana. Oke cuy, cukup sekian dulu. Menurut Mimin manhwa ini makin seru. Karena kita telah diperlihatkan Raja Monster yang bersemayam di Gunung Batu. Dan terlihat juga Guilford telah bersiap menghadapi monster tersebut. Dan Mimin juga masih penasaran kenapa pemilik Gunung Batu keluar dari tempat persembunyian. Moga aja di part selanjutnya semua itu akan terjawab. Oh iya, seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat berterima kasih kepada kalian semua yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.